pujian itu membuat orang yang dipuji malah justru bisa binasa jemaah. Kadang-kadang kan malah gini kemudian, oh iya ya saya ini orang baik ya, oh iya ya saya ini anaknya orang soleh, oh iya ya saya ini orang memang terpandang, oh iya ya. Akhirnya muncul ujub jemaah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ibnu Umar ketika beliau dipuji, ya khairan nas, wa ya ibna khairin nas. Padahal kalau pujian itu tersematkan kepada Abdullah bin Umar sepertinya sih nggak salah ya. Karena dari 120.000 sahabat, Ibnu Umar itu masuk 7 besar yang menghafalkan hadis di angka 1.000 jamaah. Jadi kalau orang mengatakan Ibnu Umar itu anak atau orang yang paling baik, anaknya orang paling mulia, kayaknya nggak salah gitu. Ya karena memang beliau istimewa. Tetapi ketika itu terdengar di telinga beliau, maka beliau justru mengatakan, wahai fulan, kalau Anda terus memuji saya, maka Anda itu telah menjerumuskan dan membinasakan saya. Ya ini berarti ujub itu muncul karena kita punya sesuatu jemaah. Dan sering disebut. Ini faedah dari kisah yang kedua ya. Bahwa ujub itu muncul kalau kita disebut kebaikan kita dan terus menerus. Ya Masya Allah ini orang rajin sholat ya. Si fulan gitu. Ini Masya Allah si fulan orang yang taat. Ini si fulan orang yang dermawan. Ini si fulan orang yang rajin. Kalau terus menerus dipuji, maka suatu saat setan akan masuk pada diri kita dan mengatakan, oh iya Anda itu mulia loh. Oh iya Anda itu istimewa loh. Oh iya Anda itu hebat. Anda itu bla bla bla. Akhirnya apa? Muncullah benih-benih yang ujub pada dirinya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ujub itu pelan-pelan, perlahan dan mematikan jemaah. Ya, makanya jangan tertipu ya kalau dipuji. Masya Allah Anda baik, Masya Allah Anda ini ya. Kalau pujian sampai di dunia, nggak sampai di akhirat, itu kata beliau menyebut penyesalan tak henti jemaah. Ya, jadi kalau cuma dipuji di dunia aja, ya kecuali sudah meninggal ya. Makanya Syekh Albani ya dalam kitab Ahkamul Janaiz dan pernah kita bedah di kajian kita, kalau orang meninggal dipuji kan nggak tahu tuh, ya nggak dengar juga. Maka itu kebaikan bagi dia. Makanya kalau kita meninggal terus dipuji kebaikan-kebaikan kita, insya Allah min alamat husnul khatimah. Tanda-tanda di antara orang itu meninggal kebaikan, sering disebut kebaikannya jemaah. Ya, misalnya kita nyebut dulu ya ada pendiri masjid ini, dia baik, dia soleh, dia taat, dia rajin sholat, bla bla bla. Berarti orang yang bersangkutan baik jemaah. Jika banyak orang yang bersaksi kalau dia memuji kebaikan dia. Tapi kalau ada orang menyebutkan, dulu di sini itu ada, wah itu na'udzubillah itu ya. Di sini orangnya na'udzubillah, salah, kadang-kadang berbuat kesalahan, mendakwakan kesesatan. Nah itu, ini orang buruk. Karena persaksian orang hidup untuk orang yang meninggal dunia, itu hakun. Ya, hak itu artinya benar.